Maulana Syekh Muhammad Hisham bercerita, di zaman Nabi Muhammad SAW hidup seseorang perampok jalanan yang terkenal jahat. Ia biasa turun ke jalan setelah tengah malam. Jika ia menemukan seseorang yang berjalan sendirian, ia akan menangkapnya, merampoknya, kadang-kadang memukuli atau membunuhnya. Kemudian ia akan kembali ke rumahnya. Tidak ada yang dapat menangkapnya. Nabi SAW sering mengutuknya dengan mengatakan, ia adalah orang yang sangat jahat. Aku tidak akan menyolatinya dan aku tidak akan menguburinya di pemakaman muslim. Setelah sekian tahun lamanya, perampok jalanan itu pun meninggal dunia. Karena Nabi SAW biasa mengutuknya, anak-anak menyeretnya di jalan-jalan di Madinah, kemudian melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang kering. Segera setelah mereka melemparnya ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi SAW. Wahai Nabiku tercinta, pada hari ini salah satu antara waliku telah meninggal dunia. Kau harus pergi dan memandikannya, membersihkannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya. Nabi SAW terkejut karena sepanjang hidupnya beliau telah mengutuk orang itu. Sekarang ketika ia telah meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ia adalah seorang wali. Bagaimana mungkin ia menjadi wali? Tetapi tidak ada yang dapat menggugat ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pula nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan ini tidak ada yang tahu ilmunya Gusti Allah. Bahkan Nabi pun tidak mengerti, tidak mengetahui gitu. Jadi hati-hati sekali bulan ini, karena Gusti Allah sekarang itu lagi maha sensitif sekali. Lagi maha sensitif sekali Gusti Allah. Jadi bagi mereka wali-wali Allah yang kenal Gusti Allah, mereka sangat tahu bahwa Gusti Allah itu sangat sensitif sekali. Terlebih di bulan Rajab ini, Gusti Allah itu tidak memalingkan pandangannya dari kehidupan ini dan melihat mana hamba-hamba yang naik, mana hamba-hamba yang akan diturunkan. Bahkan Nabi pun tidak mengerti ilmunya Gusti Allah pada bulan ini. Makanya Grand Syekh Muhammad Hisham menceritakan, tetapi tidak ada yang dapat menggugat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pula nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang perampok menjadi wali, tidak ada orang yang dapat bertanya mengapa. Kita harus menerimanya. Itulah sebabnya menurut ajaran sufi, termasuk ajaran Thariqah Naqsyabandi ini, kalian harus memandang orang lain lebih baik daripada kalian. Kalian tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang itu lebih tinggi daripada kalian. Siapa yang bisa mengetahui? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang dapat menggugatnya. Jangan memandang rendah orang lain, seolah-olah kalian lebih hebat daripada mereka. Kalian tidak tahu apakah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala orang itu seorang wali atau bukan. Siapa tahu? Oleh sebab itu, senantiasa pandanglah orang lain lebih tinggi daripada kalian. Tunjukkan hormat kepada mereka dan bersikaplah tawaduk terhadap mereka. Jangan tunjukkan ego dan kesombongan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga kalian dilarang untuk melihat kepada apa yang orang lakukan di sisi luarnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga kalian dilarang untuk melihat pada apa yang orang lakukan di sisi luarnya. Kalian tidak boleh menyebut mereka gila atau mengkritik perilaku buruk mereka. Biarkan mereka. Mereka mempunyai Tuhan yang akan menilai perbuatan mereka. Lihatlah diri kalian sendiri. Jadilah orang dengan perilaku yang baik. Jangan mencampuri urusan orang lain. Bukan tugas kalian untuk meluruskan mereka. Tugas kalian hanyalah memperbaiki diri kalian. Perbaiki diri kalian dan tinggalkan orang lain kepada Tuhannya. Ini adalah pemahaman sejati dan merupakan ajaran sufisme. Tinggalkan orang lain kepada Tuhannya dan ubahlah diri kalian sendiri. Jika kalian mengajari ego kalian untuk tidak mencampuri orang lain, kalian akan mendapati diri kalian hidup dalam kebahagiaan.
Karena pada saat kalian melihat orang lain, kalian hanya akan melihat sebagai hamba di Tuhan yang sama dengan kalian. Sehingga Tuhan kadang-kadang akan mengampuni apa yang mereka lakukan. Jangan mengatakan kau melakukan perbuatan yang salah dengan minum, bermain wanita, melakukan ini dan itu. Tinggalkan mereka kepada Tuhannya. Ajari mereka secara umum, jangan fokus dan spesifik pada seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bawa dia dan bersihkan dia." Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kita harus pergi dan menguburkan perampok jalanan yang telah meninggal dunia." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau berkata bahwa kau tidak ingin menguburkannya di pemakaman muslim." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberitahuku bahwa ia adalah seorang wali." Apa yang dilakukan oleh perampok itu selama hidupnya hingga ia menjadi seorang wali? Ia membunuh, ia merampok, dan juga ia mencuri sepanjang hidupnya. Nabi SAW masuk ke dalam sumur lalu mengangkat jenazah orang itu dengan tangannya sendiri dan dibantu para sahabatnya. Beliau lalu membawanya ke rumahnya. Beliau SAW membersihkannya, memandikannya dan mengkafaninya. Beliau juga menyolatinya, kemudian membawanya dari masjid menuju pemakaman Baqi atau Janatul Baqi. Perjalanan sejauh 15 menit berjalan kaki. Namun saat itu perlu 2 jam bagi Nabi SAW untuk membawanya dari masjid menuju pemakaman. Seluruh sahabat terheran-heran dengan cara berjalan Nabi SAW. Beliau SAW telah mengambilkan wudhu untuk jenazah dengan tangannya sendiri, memandikan dan menyalatkannya. Sekarang beliau SAW membawanya ke kuburnya dengan jalan berjinjit. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa engkau berjalan berjinjit?" Nabi SAW berkata, "Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh wali dari timur dan barat, seluruh malaikat dari ke-7 langit dan seluruh makhluk spiritual untuk hadir dan mengikuti perjalanan keranda wali itu. Begitu banyak yang memenuhi jalan sehingga aku tidak bisa menemukan tempat untuk meletakkan kakiku. Sepanjang hidupku tidak pernah aku seheran ini." Setelah mereka menguburinya, Nabi SAW tidak berbicara dengan siapapun. Beliau SAW segera kembali ke rumahnya dengan gemetar dan menggigil. Beliau SAW duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah dilakukan oleh wali itu yang sepanjang hidupnya merupakan seorang perampok, tetapi pada akhir hayatnya mendapat kemuliaan begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku malu untuk bertanya mengenai apa yang kusaksikan hari ini. Itu begitu mengherankan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku pun lebih terkejut daripada engkau. Aku menunggu Jibril alaihissalam untuk datang dan mengabariku apa yang terjadi." Ketika Jibril alaihissalam datang, Nabi SAW berkata, "Wahai Jibril, apa yang terjadi?" Jibril alaihissalam menjawab, "Wahai Nabi SAW, jangan bertanya kepadaku. Aku juga merasa heran. Namun demikian, jangan heran, karena Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Dia mengatakan agar engkau bertanya pada putri orang itu apa yang dilakukan semasa hidupnya." Nabi SAW segera pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke rumah perampok itu. Sekarang menteri atau sekretaris negara tidak. Bahkan seorang manajer dari sebuah perusahaan memperlakukan setiap orang seolah-olah mereka adalah perampok di depan pintunya. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat maupun kerendahan hati. Nabi SAW tidak memandang kekuatan dan statusnya sebagai insan kamil, sebagai Habibullah.
Beliau dengan tawaduk pergi ke rumah wali itu untuk bertanya kepada putrinya apa yang telah dilakukan oleh ayahandanya selama hidupnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku bagaimana ayahmu hidup." Ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sangat malu terhadapmu. Apa yang akan kukatakan kepadamu? Ayahku adalah seorang pembunuh, seorang perampok. Aku tak pernah melihatnya melakukan sesuatu yang baik. Ia merampok dan mencuri siang dan malam, kecuali selama 1 bulan dalam setahun. Ketika bulan itu tiba, ia berkata, ini adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia mendengarmu berkata, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sya'ban adalah bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan adalah bulan umat. Jadi ia berkata, aku tidak peduli dengan bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bulannya umat. Aku hanya peduli dengan bulan Tuhanku. Oleh sebab itu, aku akan duduk di kamarku, menutupnya dan melakukan khalwat di bulan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, khalwat seperti apa yang dilakukan olehnya? Ia berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari ia pergi ke jalan mencari orang yang akan dirampoknya. Ia menemukan seorang orang tua berumur sekitar 70 atau 80 tahun. Ia memukulnya hingga tidak sadarkan diri dan merampoknya. Ia menemukan sehelai lipatan kertas di dalam kantongnya. Ia membukanya dan menemukan sebuah doa di sana. Ia sangat menyukai doa itu. Setiap tahun ketika bulan Rajab tiba, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahku biasanya duduk dan membaca doa itu siang dan malam sambil berurai air mata. Ia terus membacanya kecuali ketika ia mau makan atau mengambil wudhu. Setelah bulan Rajab berlalu, ia akan bangun dan berkata, bulan Allah telah berlalu, sekarang giliran kesenanganku. Ia lalu kembali merampok dan mencuri selama 11 tahun lamanya. 11 bulan lamanya. Ia terus mencuri dan merampok selama 11 bulan lainnya. Doa yang biasa dibaca oleh orang itu adalah doa yang sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dibaca sebanyak 3 kali sehari di bulan Rajab. Maulana Syekh Nazim seru-seru berkata bahwa doa ini memurnikan diri kalian dari semua dosa dan menjadikan kalian bagikan orang yang baru dilahirkan. Ini adalah doa yang sangat terkenal di kalangan sufi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta anak itu membawakan kertas berisi doa tadi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya dan menggosokkan kertas itu ke seluruh tubuhnya. Saya menasihati kalian semua agar tidak melupakan doa itu. Bacalah selama bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kalian apa yang dikehendakinya sesuai dengan niat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiku tercinta, orang itu datang dan bertaubat kepadaku pada bulan yang paling berharga selama setahun. Untuk itulah, karena ia telah berkorban paling tidak 1 bulan dalam setahun untukku, aku telah mengampuni seluruh kesalahannya dan aku telah mengubah seluruh dosanya menjadi hasanah. Karena ia mempunyai begitu banyak dosa, kini ia mempunyai begitu banyak hasanah dan ia menjadi seorang wali besar. Ini adalah nasihat atau subah daripada Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani.